Shin, Yes. sebagai seorang yang menginisiasi digital agency pertama di Indonesia, sebelum heboh, sebelum tahun 2000-an itu kan you start with that. Yes. Abis itu jadi mentor, terus bikin Bubu Award, jadi angel investor, doing so many things. Ini kan bukan sesuatu yang tidak dipersiapkan. Okay. What do you think? Sebetulnya kan I started 96 ya. Jadi tahun ini nih udah mau ke 28 tahun. 96 waktu itu di Indonesia juga internet belum terlalu digunakan ya. Masih dial up. Masih ingat. Belum ada tuh wifi. Iya. Ya jadi waktu itu sebenarnya nggak sengaja aku juga masuk ke dunia teknologi atau digital. Awalnya tuh my background is architecture, so I'm an architect by study, ya. Oh gitu. Jadi S1-nya arsitek, 5 tahun tuh sekolahnya. Terus ya mungkin waktu itu karena arsitektur tuh lumayan tedious ya, kita harus gambar pakai tangan tuh waktu itu, ingat banget, dan nggak tidur waktu sekolah arsitek. Nah gara-gara itu waktu selesai arsitektur 5 tahun, I told my dad, boleh nggak ambil S2-nya bisnis, MBA gitu. Terus dia shock gitu kan, karena udah 5 tahun sekolah arsitek tiba-tiba mau ambil bisnis school. Terus kenapa nggak dari awal ambil bisnis aja gitu, lebih murah kali ini. Terus akhirnya dia bilang, ya udah kalau kamu ambil MBA go ahead, but you have to find your own money gitu kan. Misalnya how do you make sure like, karena I have 3 younger brothers, ada adekku masih 3 cowok semua, masih mau sekolah ambil S2 dan lain-lain. Jadi the challenge was kalau aku mau ambil S2 di bisnis, ya aku harus cari cara sendiri. Jadi akhirnya waktu itu cari sekolah yang mau bayarin uang sekolah sama aku bisa kerja gitu. Jadi S2 ku tuh waktu itu di Portland State University ada program yang dimana kita bisa kerja di computer lab. Nah waktu itu I was looking for job yang bisa bayarin part of the school fee kan ya. Nah itu kalau kerja di computer lab jadi supervisor, taunya dibayarin 75% uang sekolah sama juga digaji tiap bulan. Jadi apply tuh jadi supervisornya computer lab, padahal my background di komputer hampir nggak ada. Yeah, zero. Well ada sih tahun terakhir waktu arsitektur, my school of architecture itu kita bikin software untuk gambar, pakai Macintosh waktu itu, which is Apple. Ya, dulu masih itu ya. Macintosh banget kan. Ya udah jadi diterima karena I have that background, pernah bantu kayak jadi guinea pig ya kita bilangnya untuk mencoba si software itu. Jadi dari situ sih. Nah, karena kerja di computer lab, that's how I discover internet tahun 95. Internet waktu itu juga di Amerika masih awal-awal juga ya. Tapi early stage. Cuman I think I fell in love dengan yang namanya website. Karena imagine at that time kita bisa buka nih monitor, ngeliat sebuah website, tapi at the same time aku bisa bilang nih sama temanku di mana di Indonesia, lu buka deh ini. Terus dia ngeliat hal yang sama. Itu like next level waktu itu ya. Like wow, ini apa nih kok bisa kayak gini. Jadi that means kan kita bisa kirim informasi dari mana aja dan gampang gitu. So di situ aku ngeliat this is something big. It's not gonna be just us, in the monitor. It's a website, and then kita bisa kasih informasi, orang dari manapun bisa melihat hal yang sama yang aku lihat di depan monitor ini. Jadi for me was like, oh my god, ini keren banget gitu. Nah, so I fell in love, dan banyak belajar justru dari anak buahku waktu itu, karena kan I was the supervisor. But my team memang mereka belajarnya IT ya, anak-anak yang dari sekolah memang major mereka di teknologi gitu. Jadi aku justru banyak belajar dari anak-anak buahku, karena kalau aku kan supervisor tinggal nyuruh-nyuruh gitu. Enak ya. Jadi nggak ngerti-ngerti banget juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting ngerti konteksnya and the goal, right? Yeah, but I learned from there. Then I fell in love sama dengan namanya internet. So 96 balik. So I went back to Indonesia end of 95. Kerja dulu sebenarnya di Indonesia, kerja untuk consultant management company gitu. Tapi setiap pulang dari kantor,
I always go straight to Macintosh. My Macintosh kan waktu itu memang punya Macintosh untuk gambar itu. Terus bikin website. Jadi I taught myself how to create a website through the internet. Dia belajar lewat internet. Imagine tahun segitu kita bisa belajar bikin website melalui internet. Kan itu udah yang namanya e-learning ya. Yeah. Itu nggak ada kata-kata e-learning, belum ada. sama sekali. Tapi itu menurut aku tuh next level juga, like it's a breakthrough, like how can you teach yourself sesuatu tanpa ada guru nih. Dia belajar sendiri, bikin website tuh gimana, semua lewat internet. At that time, imagine that. So menurut aku itu sesuatu yang amazing, dan menurut aku itu it's gonna be something super huge or big in the future gitu. Itu sih lebih kepercayaan dari situ. Jadi jatuh cinta sih sebetulnya. So you have a vision, you have a little amount of experience. Yeah. You have a team support, which is your teammate atau one down yang ngasih banyak insight. Awalnya gitu. Iya, terus ada visi yang bisa dilihat ke depan sampai creating all of this. Betul. Ya mungkin aku ngelihatnya tuh like ini nggak mungkin menjadi suatu hal yang kecil ya. One day it's gonna be really huge. Waktu itu sih memang belum besar ya. Internet baru ada email sama website aja waktu itu. Pulang ke Indonesia itu 95 sempat kerja, tapi ya itu karena mungkin jatuh cinta sama yang namanya internet. I decided beraniin diri 96, I left my job, terus bikin bubu.com. Iya. Ya, dan kita awalnya hanya web development company. Jadi kita mendesain website. Waktu itu it's not even build a website, tapi mendesain masih. Karena lebih ke grafis kan waktu itu awalnya. Ya. Itu adalah your stepping stone. Yes. The first stepping stone. Betul. Dan dikuatkan dengan visi. Prosesnya pasti panjang sampai bikin Bubu Award and you become a angel investor, you become a mentor dan lain-lain, ngajarin startup kan anak muda gitu kan. Ya. Proses itu panjang, tapi menurut gue sih perlu keberanian kan. Iya. How you break that? Kayaknya dari awal tuh memang aku pengennya jadi entrepreneur dari awal. Makanya pengennya ambil bisnis kan, abis selesai arsitek aku pengen ambil. Karena aku tuh curious banget setiap aku baca majalah yang isinya all those jargons, business jargon, aku kan banyak yang gak ngerti. Makanya pengen ambil business school tuh biar ngerti. Karena dari awal kayaknya memang I just wanna be my own boss gitu. Pengen punya company sendiri. Itu sih keinginan dari awal. Dari situ ya memang I know being an entrepreneur tuh yang pertama kita harus berani sih. Like take a risk, do things yang mungkin other people don't even wanna do gitu. Jadi itu mungkin udah embedded aja sih di aku. Mungkin juga salah satunya mungkin ngelihat eyangku. Aku jadi eyangku itu dulu dia she was traveling ambassador zamannya Bung Karno. Wow. Tahun 1960-an kan. Dia yang what she did, she passed away already. So jadi dia travel ke negara-negara, ketemu dengan semua presidennya lah, menteri-menterinya. Jadi dia represent Indonesia. Kalau Bung Karno nggak bisa traveling, dia yang traveling. Dan ada satu artikel di New York Times 1960-an, itu fotonya dia ngelit 19 laki-laki ke UN Assembly. So I think because of those images and when I talk to her about her experience, itulah jadi kayaknya kayak dunia IT itu for me, kan banyak yang bilang itu dunia IT itu dunianya cowok gitu. Iya. Nah aku tuh kayaknya mungkin gara-gara ya punya eyang seperti itu, jadi aku ngeliat sama aja nih kayaknya cewek sama cowok bisa kok gitu loh. Jadi bisa dibilang there's a term called gender blind. So I don't see gender, like it's done for, both men and women will be able to do it, anything gitu. Jadi mungkin dari situ, jadi aku bilang, oh kalau eyang aja 1960 bisa melakukan itu, aku bisa juga, I can do anything gitu. Apalagi itu in your circles, Yes. in your blood. Gitu. But then it take a lot of effort, right? Oh, I mean like bukan berarti it was easy ya. Yes. Apalagi 96 mulai web development company, orang nggak ada yang ngerti pertama website apa, internet aja orang banyak yang nggak ngerti. Jadi I have to educate. Kalau misalnya mau ketemu klien, edukasi dulu internet tuh apa.
terus baru produknya which is website. Yang at the end kliennya bilang gue nggak butuh karena nggak ngerti gitu juga nggak. At that time kan kita lebih kayak company profile ya, website untuk company profile, papers untuk ngerubah biar kita nggak kirim papers ada yang namanya website gitu. Which is ya itu strugglingnya tuh lama banget yang like literally I have to educate all the time. Terus kita juga cari klien yang nggak mudah ya. Tapi ya I think that's what what you need to do to educate tuh kalau you're becoming the first one who starts it gitu. Orang bilangnya pionir lah, tapi it's like for me like when you start something and nobody's doing it, ya mau nggak mau kita harus edukasi gitu kan. Iya, untuk dapetin exposure yang makin banyak. Iya, sama juga supaya orang ngerti apa yang kita jual, basically itu sih. Gak semua orang di Indonesia punya keberanian to step up from their comfort zone. Iya. Right? You have that vision, intuition. You have that gut feeling. Ngobrol sama Eyang, dapat inspirasi gitu ya, blind gender and so forth. Apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman di sini? Gimana caranya untuk bisa keluar dari zona nyaman? Sebetulnya sih pertama kalau kita mempunyai passion sama punya goals in life ya. What do you want to do in life and what do you want to give back itu sih. Pertama sih kalau dari situ kita nah itu like I was telling you that I fell in love ya kan sama internet. Itu kan jadi passion kan. Yes. Karena aku jatuh cinta gitu basically. Nah, kalau kita udah menyukai sesuatu, pasti kalau kita melakukan hal itu kita pasti all out juga kan. At least ya karena kita suka gitu loh. Nah, banyak memang sekarang kan aku banyak mentorin startup nih. Mereka suka nanya, like how do I like which business do I choose Bu gitu. Kalau aku sebagai mentor, nggak semua mentor sama ya. Ada mentor yang nggak harus cari passion kamu kok. Yang penting itu bikin make money and all that. Cuma kalau karena aku udah ngerasain banget 28, ini udah mau 28 tahun. Kalau aku sampai nggak cinta sama what I'm doing, I probably will not wake up and be happy every day. And I probably like left the thing like long time ago. Karena susah banget. Entrepreneurship is a lot of hardship, tapi a lot of impact that you give. Terus akhirnya, you have your own satisfaction. Dimana sih yang bikin kamu juga kayak ngerasa, oh ya emang ini susah banget. Tapi taunya ada, of course there's that satisfaction yang kita juga rasain gitu. Jadi punya flame. Punya flame, exactly. Terus we feel that hopefully we do something impactful for others ya. Kita melakukan sesuatu yang berguna lah, bukan hanya untuk satu orang tapi untuk banyak orang lah. Gue ngelihat lo sebagai pengusaha perempuan, jadi role model banyak orang, jadi inspirasi, termasuk dengan gaya berpenampilan, boots yang selalu tuh jadi image orang. Terus terus berani. Yang tadi gue tanyain berani. Dan sepertinya itu adalah bagian dari your character. Is it? I guess. I mean it's just aku I'm just being me aja lah. I don't know if that's it's probably that part of my character. Mungkin I'm more like I'm a very passionate person aja sih. Kalau I commit in doing something, biasanya nggak bisa halfway. Either I do it atau nggak usah sama sekali gitu. Karena kalau udah nyemplung itu pasti I have to tell myself I have to deliver the best that I can, and so people knows kalau memang dikerjain sama Sinta pasti beres dan keren gitu aja sih. Itu jadi I have that selalu kayak itu aku tanamin ke diri aku sendiri. Gimana caranya Sin meyakinkan mereka yang mau belajar startup? Mereka juga kan awalnya juga sama ya, masih bingung, takut, ragu-ragu, bisa nggak ya, apakah benar-benar I'm really passionate about. Gimana lo bisa influence them to convince them bahwa how I convince them is usually I tell my failure stories, karena everything is not always success story kan. Jadi aku selalu bilang, aku mungkin failednya dari 100 mungkin 98 kali failednya. So imagine that gitu. Tapi menurut aku journey itu adalah memang kalau apalagi entrepreneur, kalau kamu belum pernah failed,
I don't think you're gonna be successful. Pasti segitu-gitu aja Setuju. gitu. Nah, jadi karena failure itu kan kita banyak belajar dari situ. It's like an investment. Justru itu asetnya kita sih, failure-nya kita. Karena kalau kita bisa bounce back dan bisa belajar dari yang kemarin kesalahan-kesalahan kita, itu justru membuat kita menjadi a better person, aja better entrepreneur, and all that. Dan gue tahu juga bahwa sukses required an effort, juga pengorbanan. Iya, betul. Ya kan ya, oke. Tadi meyakinkan mereka yang mau belajar tentang startups, teknologi dan segala macam itu memerlukan gairah, passion yang besar, keberanian sehingga mereka bisa jalan dan menemui berbagai macam rintangan, termasuk mengalami berbagai macam kegagalan demi kegagalan dan menemukan hal-hal baru dari hasil yang dialami untuk diciptakan, invented dan segala macam. Yes. Bagaimana kita, misalnya mereka saat ini ada di dalam posisi frustasi. Ya, itu selalu ditanyain sama mereka. Oke. Mereka tuh selalu pertanyaan ke saya tuh gini, Bu Sinta, gimana sih kalau misalnya kita udah kayak down banget nih, terus how do you like bounce back gitu, like itu entrepreneur is all about mindset. For me, I think entrepreneurship is really like mindset. If you don't have that mindset bahwa you can like create a goal first, kita mau sampai mana nih, dan kita setiap kita melangkah, kita harus ingetin diri kita sendiri, ini goal kita di sini. Kalau kita belum sampai, that's our journey. Mau ada failure-nya, mau ada suksesnya atau apa, is part of the journey. Jadi I always tell my my mentees, okay guys, misalnya kamu lagi down nih karena ada sesuatu yang kejadian yang it's not your way, it's not what you want. Oke, boleh deh lu sedih-sedih sehari aja, sehari 2 hari, kalau bisa jangan kelamaan, jangan sampai sebulan. Oh my god, then you will be attracting more bad energy aja lah. Yes, agree. Jadi memang it's cliche, the word think positive, tapi that's the formula, itu cuman itu. Kita harus bisa berpikir positif bahwa whatever happen ini justru is for the good for ourselves gitu. Kalau kita bisa punya that mindset ya. Jadi my mindset is always gini. Misalnya ini ada kejadian, oh it's so bad, like oh my god, it's like I feel like the end of the world. Tapi selalu I have this mindset, oh enggak, ini kejadian justru akan yang terbaik buat aku gitu. Jadi kayak ada self talk. Iya, jadi I tell myself, oh enggak, ini pasti lihat deh dalam either 72 jam lagi atau 3 hari lagi atau seminggu lagi, pasti ini akan memang kejadian ini karena ini yang akan terbaik buat aku gitu. Dan jadi, it's always happen that it is the best thing for me. Always, yes. Dan juga mungkin ada pemahaman bahwa nothing is temporary, right? Iya, betul. Kan semuanya pasti berubah kan. Iya. Dalam menyusun strategi-strategi itu, baik ketika kita dalam keterpurukan gitu ya, dan kemudian melihat the other side of the world atau things positive, membuat strategi-strategi itu atau mimpi-mimpi itu atau goal itu, kalau yang dilakukan oleh Shinta, menuliskah? Karena ada yang bilang bahwa scripting. Menulis itu is important. Ya, sometimes itu biasanya juga I just do it like once aja sih, kayak I list down like my goals aja, like mungkin like sebenarnya it's KPI lah ya. Kalau kita running company kan selalu ada KPI-nya apa ya. Ya udah sih, saya mau dalam setahun atau 5 tahun ke depan, tapi for me it's usually like just 1 year probably. 1 year I put hopefully this year aku bisa list down. Udah gitu aja. Terus mungkin kita harus ingat-ingat dulu listnya every time. Jadi kita tahu kemarin kan I want this to happen, ini mau kejadian yang ini. Jadi we have it in our mind, in our heart, apa yang kita mau lakuin gitu. Dan itu usually it's both like our mindset, tapi juga kita pasti juga akan makan doa ya, kita berdoa dan all that. Itu I think it's all mixed together, our spiritual and then how we do things as an entrepreneur. Dan kombinasi itulah menurut aku bisa membuat kita jadi lebih kuat, dan we can I feel like I can do anything basically. Itu sih. Jadi ada energy. Yes. Ada belief. Ada belief, betul. Iya. You have to believe. Yes. You have to believe what you're doing itu emang
what you wanna do. Kalau misalnya kita udah nggak believe sama yang kita, mendingan gak usah dijalanin deh gitu loh. Mau sesusah apapun, atau kita sudah ngeluarin uang sebesar apapun, taunya kita nggak have belief, itu nggak, it's not a good idea. Betul. Ya. Ngomongin soal orang melihat dirimu sebagai figur yang sukses dan segala macam atribut yang menempel di dalamnya. Terus tadi gue sempat bilang bahwa selalu dalam setiap kesuksesan ada juga pengorbanan ya. Yang kadang-kadang orang nggak lihat. Of course banyak banget. I mean like justru kita sebagai entrepreneur lebih banyak susahnya menurut aku ya dibanding suksesnya. Tapi orang kan cuma ngeliat yang sukses ya. But we don't. For me, apalagi di dunia startup itu penting banget sih menceritakan your failure, ya, your stories of being failure. Aku sebagai angel investor, when I interview somebody whether I wanna invest on somebody, itu yang aku mau denger adalah ceritanya dia. Kalau dia belum pernah failed, itu malah like, I don't know if I wanna. Berarti either dia nggak menceritakan, satu, atau kedua dia belum failing nih. Jadi mendingan nanti aja nih kalau dia udah up and down gitulah ya. Karena menurut aku tuh itu pentingnya seorang entrepreneur sih. Karena dia pasti, kita sebagai orang entrepreneur tuh belajar banyak tuh justru pas kita lagi down. Ceritain dong satu yang unforgettable. Apa Maybe lo mau give up sih. Gitu. There was a lot of times when I wanna give up as an entrepreneur karena menjalankan usaha yang di bidang orang belum banyak tahu awal ya, karena waktu itu kita juga setiap ngetok pintu kita harus ajarin internet, website gitu. Cuman I think one of the hardest at one point was waktu aku tinggalin my company bubu.com. So in 2008 akhir itu I joined Telkom Plaza.com ya, to build the e-commerce yang waktu itu menjadi belanja.com kan. Terus itu sampai 2010, and then after that I become a venture capitalist. So I created one of the early venture capital lah di Indonesia, namanya Nusantara Venture, together with my partner waktu itu Anindya Bakri. Nah jadi aku nggak ngurusin bubu nih selama 4 tahunan kali ya. Taunya bubunya berantakan parah lah. Karena nggak ada leader. Nggak ada, ya ada with my partner, cuman ya mungkin he's not an agency person aja lah waktu itu. Terus ya at the end minusnya besar banget lah, sampai $1 juta. So I had to go back to bubu. Ya disitulah aku ngerasain like, oh my god, ini gimana ya, like how do I. Ya akhirnya mau nggak mau kita harus step up sebagai, I own bubu, so mau nggak mau ya kita harus beresin. Kalau nggak ya ya kita tutup gitu kan. Cuman bubu kan udah dari 96, we have a track record, ya brandingnya mungkin, bagus. Iya jadi ya ini probably I don't know if I've shared this publicly ya, but ya itu jadi ya bener-bener aku harus beresin itu. I literally like bener-bener beresin sendiri karena my partners left. So ya udah, tapi ya itu di situ banyak belajar. Sebelum-sebelumnya juga banyak belajar, tapi ini yang kayaknya belajar the lebih hardest, banyak. the toughest Yeah, because like, oh my god, now I have to clean up by myself. But I learned so many things. Yeah, the thing is kalau misalnya you face time like that, mau nggak mau kita harus jalanin sih. Bukan malah kayak kita nyari cara untuk tidak deal with it, but kita harus udah deal with it. Pasti ada jalannya juga, nggak mungkin enggak. Kalau kita niatnya baik untuk beresin, dan being entrepreneur tuh yang memang paling dibutuhkan adalah your reputation dan integrity kan. Ya berarti kalau misalnya kita harus beresin sesuatu, ya kita harus face on mau problemnya sebesar apapun. Karena have that mindset bahwa this will be done soon, bahwa it's gonna be better, it's gonna get done. Ya udah itu aja mindsetnya gitu. Terus nanti pasti ada aja jalannya gitu. Pada saat seseorang shock melihat sesuatu tidak seperti yang diharapkan dan kemudian mengalami kerugian yang begitu banyak, tadi you said about numbers gitu, $1 juta itu banyak banget di zaman itu gitu ya. Kan bingung ya. Bingung. Kayak, ini yang mana dulu mesti gue beresin gitu, yang mana. Ya, ada nggak sih tips and trick yang waktu itu akhirnya bisa beres? Apa yang you have that clarity? Ya emang harus to choose.
you have to choose mana yang mau diberesin dulu, itu penting. So mungkin list down, oh ini kan harus diberesin ABCD, tapi you have to like, oh yang nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, tuh satu-satu dikerjain, nggak bisa semuanya at the same time, karena you will be overwhelmed kan. Kuncinya tuh harus tenang, taunya you have Tenang. to calm down, karena kalau kita tenang ya kita narik energinya lebih Yes. positif kan. Yeah. Terus kita bisa kayak melihat clarity like you said. Oh, ini udah lebih clear. Karena kalau udah overwhelmed kita nggak bisa lihat clear tuh. Like semuanya kan kayak jumbled up in our head. Ya jadi makanya kuncinya akhirnya aku udah tahu sekarang. Kita harus tenang dulu deh. Tenang. Terus lihat mana yang dulu mau diberesin. Oh, yang ini dulu. Oke, ya udah kita konsen beresin di satu hal itu dulu. Karena taunya kalau kita beresin yang satu hal ini, taunya yang lainnya tiba-tiba jadi beres juga. Itu sih. Like I said, it's a mindset game. Mindset game. Iya. Bener-bener kayak kita tuh bener-bener harus bisa calm, positif, udah. I know it's like super cliche. Kalau anak-anak dibilang sekarang juga positif. Oh ya, kalau nggak ada duit terus kita positif terus gitu. Oh my god. Gimana ya mau ngejelasinnya gitu kadang. Enggak. Itu tuh memang gimana ya mau ngejelasinnya, karena dengan si positivity itu kita bisa lebih tenang. Itu sih kuncinya, like is calm, like just calm down. Calm, lihat if you see a clear thing, tiba-tiba ada jalannya. Itu aja sih. It's like I give like my shortcut to all these entrepreneurs sekarang gitu. Bu, gimana sih? Nih ya udah gue kasih shortcut nih, gue udah mau 28 tahun. Kuncinya your mindset. Kalau lagi ada problem, langsung pikirin, no, this is the best thing for me. Udah. Kalau kita bisa mikir bahwa kita tahu ini problem adalah the best thing for yourself, itu benar-benar jadi the best thing for yourself. Ya, jadi afirmasi. Kayak oh my god, ini tiba-tiba oh iya, kalau misalnya ini nggak kejadian, ini nggak akan kejadian, gitu aja. So tapi kan ya it's not easy ya, mindset itu it takes like kita harus pelajarin dari, dan itu harus datang dari diri kita sendiri. I cannot push you to have that mindset. You have to like believe it in yourself. You have to like tanam aja ke diri kamu gitu. Tapi that's like, I think that's like the shortest cut gitu, karena aku udah bolak-balik. Akhirnya taunya itu calm down, beresin pelan-pelan, dan have that belief it's gonna get done and this is the best thing for you. Udah, itu aja. Kalau ngelihat saat ini, dulu dan sekarang, 96 dan 2024 sekarang, kan beda banget. Banget. Game-nya juga beda banget. How do you see the world in term of technology, websites, digital, innovations, and so forth? Yeah, it's totally like udah jauh banget lah ya. But I've seen everything dari 96 sampai sekarang. Today is like next level, ada AI ya, which is kita juga sekarang harus lebih educate, karena imagine kita dengan AI kita bisa membuat sesuatu yang is not even true, you know. We can kita bisa clone suara orang, kita bisa clone our own face gitu. Jadi ini lebih ngeri lagi karena kita harus edukasi everybody, make sure kita nggak gampang percaya apa dengan informasi yang out there gitu. Nah ini sih teknologi tambah canggih, tapi at the same time kita harus lebih waspada, lebih we have to educate ourselves. Itu yang menurut aku menjadi tantangan ke depan adalah mengedukasi everybody dengan teknologi yang ada. Inovasinya tuh cepet banget. I mean when you talk about technology, it's nanosecond sekarang perubahannya. It's like kita nggak bisa kalau kita nggak keep up gitu. I myself as an entrepreneur nih bisa dibilang I have to keep up with too many things, like so many things. But alhamdulillah aku enjoy banget sih belajar new things all the time. Kayak sekarang nih, actually also own an e-sport team, which is gaming. Karena ada 120 juta gamers di Indonesia. And if you're an agency, karena kan Bubu juga backgroundnya ada agency-nya. Kalau kita nggak ngerti tentang games, e-sports,
then we're not truly understanding the market ya menurut aku, karena semua orang main games. Iya, betul. I'm Dan sure- millennials, zillennials. Yes, your kids, I'm sure Yeah. everybody's playing game. Mau cewek, mau cowok. And kamu tau gak, dari 120 juta, 46% cewek. Oh ya? Yes. Gitu, jadi kita tuh memang harus keep up with all these new things gitu. And which is harder for a lot of people karena there's just so many informations. Dan anak-anak sekarang ini kan juga informasi gampang banget ya untuk mereka. Tapi kita juga jadi takut karena informasinya belum tentu benar. Betul. Iya. Betul. Itu yang memang for me is a bit tough for the innovation teknologi sekarang ini adalah how do we educate everybody to make sure like ini emang the right thing. Kita pakai teknologi untuk something good ya, not something kan bisa banget dipakai buat terrible things with the teknologi yang sekarang gitu. Apa fundamental yang selalu disampaikan kepada mereka yang mau belajar tentang supaya mereka tidak termakan oleh hoax of deep fake? Ya mau nggak mau ya you have to educate yourself, nggak ada cara lain ya. Kita harus juga always ready to learn. For me it's like sekarang dengan teknologi berubah terus ya, kita harus menjadi orang yang selalu mau belajar. Kalau enggak kita either ketinggalan or kita malah banyak dibohongi oleh teknologi gitu. Karena teknologi can be super impactful karena banyak sekali hal-hal positif yang kita bisa pakai dengan teknologi ya. Apalagi Indonesia ini 17.000 pulau. Yes. Kalau nggak pakai teknologi, it's just crazy. How do you deal with 17,000 islands gitu? Jadi ya menurut aku nih ada pro and kontranya teknologi, tapi ya semuanya juga ada ya. What's negative, what's positive dari anything. But technology, how can we make it into something sangat-sangat positif dan impactful, itu aja sih. Jadi especially startup, mereka nanya kalau mau bikin company apa sih Bu? Gimana sih yang kita bisa tahu? Pertama, the company needs to solve a problem. Ya, what can you solve? Dari situ kamu cari. Terus kalau misalnya taunya itu passion kamu, itu lebih bagus lagi. Menurut aku itu aja. Jadi let's use it for positive things so it can be impactful. Karena menurut aku teknologi itu bisa banget merubah banyak hal. And nowadays you can make money also super easily if you understand technology. Tapi jangan sampai ya itu banyak juga hal yang negatifnya juga yang kita harus memang siap, itu sih. Ya banyak reputable university di luar negeri yang juga memanfaatkan AI sebagai bagian dari modul-modul mereka dan juga session Yes. yang mereka lakukan gitu. Maksudnya Untuk berkawan mengedukasi, dengan teknologi iya. ya. Udah nggak ada choice sebetulnya. Nggak We ada don't choice. have choice ya. You either embrace it ya, kalau nggak ya kita juga lose. So harus bisa jadi win-win kan dengan menggunakan teknologi, itu aja sih. Dan memang nggak semua orang siap, apalagi di Indonesia, mungkin karena lebih ke infrastruktur juga ya. Infrastruktur kita belum the best, masih mahal, itu sih kuncinya sih yang aku lihat. Apalagi kita kan besar sekali negaranya, nggak semua kota juga siap dengan koneksi ya. Jadi menurut aku itu masih mahalnya, itu sih yang agak susah. Yang gimana sih kita bisa solving that problem, that it's democratizing, that everybody can use the same technology and we get the same information. Kebetulan di Bubu ini kita buat ada satu platform namanya startupindonesia.co. Jadi yang kita lakukan adalah startup boleh masukin semua pitch deck ke website ini. Terus nanti setiap 2-3 bulan kita undang venture capital investors. Kita kurasi dulu ya startupnya. Kita make sure startupnya siap emang untuk diinvest. Terus kita temukan semuanya melalui online. Kenapa? Karena selama ini aku lihat lebih banyak yang dapat funding itu di Jakarta startupnya. Sedangkan kita kan banyak ada di Jogja, Iya, ada di Bandung, Surabaya juga bagus kan ya. Iya, di Bali dan lain. Tapi ya ngerti sih karena semua venture capital ada di Jakarta ya kan. So the reason why it's done online ya kita pengennya dari manapun bisa ikutan ini. Dan venture capital juga nggak hanya di Indonesia, ada di Jepang, ada di Singapura. So they can also join through the online. Kita namanya speed pitching. Jadi 3 bulanan lah kita kurasi dulu startupnya.
Terus habis gitu kita pilih kira-kira ada 11 venture capital untuk join online dating, kayak online dating sama startupnya. Iya. Apa kriteria sampai akhirnya mereka bisa di... Oke. Kalau yang kita lihat itu foundernya, kita pelajari foundernya itu seperti apa ya, credentialsnya dia, background dia dan lain. Terus of course the product itself. Terus juga kita sekarang harus udah monetize baru kita temuin ke venture capital. Iya. Karena dulu nih pas zaman-zaman awal startup dan venture capital about 2011 2012 itu kadang startupnya belum make money, venture capital tetap udah masukin duit. Tapi look what happened now. Banyak kan yang tutup ya. Sekarang ya udahlah, namanya bisnis, mau nggak mau you have to make money. mau dalam bentuk apapun, it needs to monetize. It needs to have a good business model, ya kan? Yeah, at least proven. Ya, betul, proven, exactly. Jadi kita harus, oh ya orang ada kok yang mau pakai, orang ada kok yang mau bayar gitu. Iya. Kalau ngelihat yourself right now, mundur 28-29 tahun yang lalu, merasa udah sukses belum? I think I'm successful in teaching about digital to others. Itu sih yang I feel like I've probably, bukan the word's not successful, I've contributed and probably hopefully bring impacts ya. Untuk makanya I did the Bubu Awards and all that. Bubu Awards itu aku mulai 2001. The reason why I started that adalah mengedukasi orang tentang website, supaya orang tahu website yang bagus itu seperti apa. Jadi kita punya kriterianya kan kalau di Bubu Awards. Awalnya website, terus of course karena abis itu ada aplikasi dan lain-lain. Akhirnya ada startup awardnya, ada mobile application awardnya. Nah itu sebenarnya buat semuanya buat edukasi. Nah lucunya ada cerita nih 2013. I think it was 2013 ya. Tokopedia dapat award dari Bubu Awards. Waktu itu Tokopedia belum apa-apa ya, masih benar kayak website e-commerce standar, tapi dia dapat award. Taunya dari situ karena kan when we do Bubu Awards kita kerja sama media, exposure lah. Jadi their first investor itu ngelihatnya gara-gara dari Bubu Awards gitu. So dan itu aku juga baru taunya like recently, karena mereka Tokopedia yang ngomong sama si their first investor. Lo tau gak sih gue dapet Tokopedia tuh gara-gara Bubu Awards. Terus Tokopedia juga bilang, Bu gara-gara aku menang Bubu Awards nih, dapet nih investor kita yang pertama. And actually after that we give awards to other big unicorns, ya we call it unicorns kan, yang all the startup yang udah besar ini. Terus sebenarnya awalnya juga kita udah sempet kasih awards di Bubu Awards. So that's like terus ya I feel like okay I've contributed something lah di situ. Iya. Ya Bubu Awards-nya. Yes. Kalau kita ngomongin tentang your journey, your track records, your name, and as well as the company yang kamu udah bikin dan segala macem gitu ya, ada impact kan ya. Tapi sebelum orang bisa membuat impact untuk dirinya kan mereka harus bisa menaklukkan dirinya. I guess. No? Ya, like I said kan, itu kan journey yang kita jalanin ya selama kita, especially becoming an entrepreneur tuh pasti journey-nya panjang banget karena kita banyak down-nya dibanding ups-nya. Ya itu that's when you discover about yourself sih sebetulnya. Then I discover aku orangnya begini, dengan kekurangan aku, kelebihan aku di mana. Jadi discovery of yourself is really important sih. Me time apa buat seorang Shinta Bubu? Me time, I usually like on waktu anak-anakku masih ada di Indonesia. Sekarang both of my daughters are in Australia already, but it's always family time ya. Saturday, Sunday itu udah kayak kita udah capek, so just stay home a lot of times, and then sometimes my kids wants to go to the mall yang gampang-gampang aja gitu. But I myself I enjoy I enjoy fashion stuff. So no wonder. One of my passion tuh juga fashion sebetulnya. So I'm involved also kayak I start small investing in fashion brands kayak gitu, karena ya itu udah jadi passionnya aku juga gitu. Jadi ya mungkin it's a mix of everything. I love batik, tenun, jadi I collect
those things. Jadi kalau lagi stres suka buka-bukain aja batik. Reminiscing. Iya, oh iya, aku waktu itu beli ini. Terus oh ini batiknya keren banget dari tahun berapa gitu sih. Jadi hal-hal yang simple aja sih. Yang mau di-achieve sekarang apa? Selain keep educating people. Apa ya? Ya. Masih ada nggak sih? Ya itu sih. I wanna start a school. Pengen bikin ya. Kenapa? I mean I've been teaching, so why not start a school ya kan? Yeah. So pengennya tuh kayak Bubu Academy gitu. Mungkin ya ini sih udah lagi di roadmap sebetulnya. Wow. Hopefully dan pengennya sekolahnya ini more on the technology digital lah ya, AI, data science, trying to collaborate with Silicon Valley actually lagi on the talk, and juga pengen bikin e-sport school karena you know booming. Now gaming itu it's a career now. You can have a career become a gamer. Kamu tahu nggak e-sports itu adalah the biggest apa ya bilangnya? Jadi gini, kan setiap sports itu ada hadiahnya, prize-nya kan. The biggest tuh sekarang e-sports. Did you know that? Oh ya? Right now, the biggest prize pool-nya e-sport itu kalau nggak salah udah di angka $44 juta. Nggak ada sports manapun yang di angka segitu. Ya, if I'm not mistaken, that's the biggest. Atau mungkin udah lebih tinggi lagi, karena that was like probably 2 years ago. So, nggak ada sports lain. Jadi ini kebetulan anak-anak muda juga yang main kan. Karena you need dexterity for your hand tuh nggak mungkin kalau kamu udah 30 have. Ya, jadi biasanya anak-anak umur 20 awal, sometimes teenagers juga. Dan mereka udah kaya raya. Biasanya memang kalau memang pro players ya, yang apalagi di luar negeri ya. Di Indonesia pun juga gitu, karena nih aku kasih tahu aja nih ya, aku punya e-sport team, misalnya kita lagi prize pool dapat berapa, misalnya 1M, 70% udah goes to the players, 30% only to management. And as a management, we have to pay their salary, we have to give them a house, kita kasih housing juga. So, jadi it's a career, ya kan? Yes. Iya, dan kita banyak rekrut memang anak-anak dari daerah karena mereka jago-jago juga, dan mereka jadi backbone dari family-nya. Yeah, yes. Indeed. Give them a opportunity juga. Jadi kan juga udah berbalik nih, orang tua dulu mikirnya kalau main game anaknya nih nggak belajar. Now if you're a good gamer, you can actually make lots of money gitu. Iya. Ada 3 pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol kita sini. Punya nggak sih moto atau mantra yang membuat dirimu selalu on fire? Learning by doing. Learning by doing. Yes. Jadi ya mau nggak mau, apa yang kita pelajarin di sekolah is good ya. Kita punya foundation. But at the end of the day, it's all about experience sih. Jam terbang. It's learning by doing ya. Literally just do it gitu. Do it, and then when we fail, get back up as soon as possible. Harus cepat-cepat rise back again. Gitu kan jadi mentor is also related with how we communicate with them, betul. How we influence them, how we inspire them. Apa 3 komponen komunikasi yang memengaruhi kemampuanmu yang selalu dilakukan? 3 komponen. Kalau lagi komunikasi ke mereka gitu. Teaching, mentoring. Ya selalu yaitu. For me it's yang always pertama apa? Always important to tell my failure story sih. Karena itu yang membuat mereka, oh iya berarti gue gak apa-apa nih, I just failed, and then Bu Sinta aja udah kayak 100 kali gitu. Karena biar mereka gak cepet patah semangat kan. Biasanya kalau kita udah failed itu kadang pikir kita like the end of the world. Enggak, justru that's the beginning of your life actually. Like you have to be like, oh my god, I just failed, like okay, that means there's an opportunity to better myself, gitu aja. Terus kedua apa ya? Ya kita sebagai mentor itu bisa kayak ya selain kayak kasih failure stories, kita juga of course our success story kita harus ceritain gitu.
sama apa sih impact yang can you create being an entrepreneur, itu sih penting ya, karena it's not all about just money kan ya. How can we impact others, itu ada berkahnya sendiri gitu. Dan itu yang aku selalu juga ingetin ke mereka, guys, jangan bukan, of course kita harus make money. You're a good business person have to make money, karena kita kan juga harus ngidupin banyak orang. Betul itu kan. Jadi kita juga bukan berarti kita doing things kita nggak make money. Of course we have to make money, but it's not all just about money. Apa sih yang kita bisa bring back to the society aja, itu yang selalu aku juga ingetin ke mereka. Terus yang mereka ya itu yang mungkin yang apa ya, ketiga, let's see, I have to think. Coba kamu pancing aku deh, apa? Aku juga bingung sih ya. Tapi udah cukup sih. Udah cukup ya. Iya, tadi kamu juga ngomongin elemen-elemen di bawah itu gitu, ngomongin tentang giving our success story juga as well as our failure. Itu penting. Tapi juga sih. termasuk gimana kita bisa motivate mereka. Iya, karena anak-anak sekarang tuh aku lihat gampang kayak mau give up gitu. Crack under pressure. It's like, especially the Gen Z, I'm so sorry, Gen Z, bahwa sebetulnya pressure itu adalah what makes you better. So enjoy the pressure, karena itu that means you're still alive. Maybe that will be the number 3. Enjoy the pressure. Feel it, like, oh my God, I'm still alive, I can feel this gitu. Terakhir, apa? Mentor itu pasti mentor itu juga pasti punya orang-orang yang di-admire. Yes, of course. Siapa I have yang mentors. memberikan banyak inspirasi? My dad, actually, my almarhum papa, karena ya he's my mentor basically. He's not an entrepreneur, tapi ya banyak belajar dari papa. Of course my mom juga. My mom, I learn like being sabar and all that like from her. Gitu, jadi kombinasi lah. Tapi of course my eyang putri itu, Eyang Supeni namanya. And then I look up so much to Oprah Winfrey. Hopefully I get to meet her one day. See, I wanna manifest this, so I better say it. Asik. Ketemu Oprah Winfrey, jadiin dia mentor aku.